Selamat mendengarkan podcast ini. Lukas pasal 12 ayat yang ke-32. Demikian firman Tuhan. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Bapak Ibu saudara sekalian, tidak banyak orang yang bisa menghayati betapa bernilainya kerajaan Allah itu. Betapa bernilainya kerajaan Allah itu. Banyak orang berpikir sangat naif ketika ia membayangkan surga itu hanya sekedar terbebas dari api neraka. Kerajaan itu pemerintahan, saudaraku. Suatu kehidupan dengan variasi yang maha indah, yang tidak terbatas, yang tak dapat digambarkan. Atau seandainya keselamatan itu hanya dipahami sebagai terhindar dari api kekal, sebenarnya itu sudah cukup membuat kita menghargai betapa mahal keselamatan itu, saudaraku. Tetapi sekali lagi naif kalau kita hanya memahami keselamatan itu terhindar dari neraka dan diperkenankan masuk surga. Keselamatan itu usaha Tuhan mengembalikan manusia kepada rancangan Allah semula, sehingga manusia menjadi manusia yang agung, mulia, tak bercacat, tak bercela, sangat tinggi kualitasnya, saudaraku. Sebab kalau hanya terhindar dari neraka, Alkitab jelas menunjukkan bahwa banyak orang dihakimi menurut perbuatan, dan ada orang-orang yang berbuat baik terhadap sesamanya. Diperhitungkan Tuhan sebagai perbuatan bagi Tuhan sendiri, dan mereka boleh masuk ke dalam kerajaan itu. Umat perjanjian lama seperti Ayub, Imam Yitro, dan banyak orang yang hidup di dalam kebaikan moral. Nah, memang kuncinya di sini kita harus menerima kenyataan bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk semua manusia. Dengan penyaliban Tuhan Yesus, Dia bisa memikul semua dosa manusia, dari dosa Adam sampai manusia terakhir, dan Tuhan Yesus bisa menghakimi. Penghakiman diserahkan kepada Tuhan Yesus, sehingga Dia bisa berkata, apa yang kau lakukan untuk saudaramu yang membutuhkan pertolongan, itu perbuatanmu kepadaku. Sehingga bisa demikian, saudaraku. Nah, ini jangan dipahami sebagai keselamatan seperti yang diterima umat pilihan. Kalau ada orang berkata, Pendeta Erastus menyatakan bahwa ada keselamatan di luar Kristus, itu salah. Tidak ada keselamatan di luar Kristus. Hanya Tuhan Yesus yang memikul dosa manusia, dari dosa Adam sampai dosa manusia terakhir, saudaraku sekalian. Keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus itu tidak boleh hanya dipahami terhindar dari neraka, tetapi bagaimana seseorang diubah Tuhan menjadi manusia seperti Allah. Maka Tuhan Yesus berkata, kamu harus sempurna seperti Bapa. Waktu Tuhan Yesus berbicara itu, Tuhan Yesus sendiri belum lulus.
Tetapi setelah dia mencapai kesempurnaan dalam Ibrani pasal 5, dia menjadi pokok keselamatan bagi orang yang taat kepadanya. Taat itu yang menuruti jejaknya, yang mengikut jejaknya. Jadi kalau orang mau selamat dalam versi keselamatan umat pilihan, dia harus mengenakan hidup Tuhan Yesus. Dia harus mengenakan hidup Tuhan Yesus. Di sini ada dua hal yang saya mau tekankan. Yang pertama, betapa bernilainya keselamatan itu. Artinya bagaimana kita bukan hanya dihindarkan dari api kekal, tetapi kita mau dijadikan manusia yang agung seperti Allah. Yang kedua yang saya mau tekankan adalah betapa bernilainya menjadi umat pilihan. Artinya menjadi orang yang tertunjuk berkesempatan untuk menjadi manusia agung, manusia mulia, manusia yang tak bercacat, tak bercelah. Itu bukan main-main, itu hanya segelintir orang, saudaraku. Bahkan menurut saya, tidak semua orang yang hidup di zaman perjanjian baru, karena ada orang yang tidak pernah mendengar Injil. Bukan kepada semua orang yang hidup di zaman anugerah atau perjanjian baru, karena banyak orang yang salah mendengar Injil. Bukan untuk semua orang yang hidup di zaman perjanjian baru, karena ada banyak orang yang memiliki cacat, baik cacat fisik, apalagi cacat jiwa, yang tidak mungkin bisa menyerap kebenaran itu. Bukan hanya orang yang hidup di zaman perjanjian baru, tapi orang yang punya peluang, seperti bapak ibu yang punya pendidikan, punya kecerdasan, itu termasuk sarana. Yang diberi banyak dituntut banyak. Saya memahami, ya, orang yang tidak biasa berpikir dengan proporsional, menggunakan logika atau nalarnya, tidak mungkin dia bisa memahami perjanjian baru atau Alkitab dengan baik. Karena ini membutuhkan kecerdasan, sistematika berpikir. Karena Alkitab ini luar biasa cerdasnya, ditulis oleh pribadi yang cerdas. Tidak mungkin kalau tidak cerdas. Ini bukan berarti kalau orang pinter pasti mengerti Alkitab, tidak. Dia harus punya fasilitas. Anda bisa datang kemari, datang ke gereja, punya kendaraan, tapi ada orang yang jadi kuli dari pagi sampai pagi, mengerti? Tidak punya kesempatan. Itu secara finansial, secara ekonomi, secara kecerdasan, SD tidak lulus misalnya. Ayo, sepinter-pinternya dia. Dan banyak faktor. Jadi sebenarnya ada orang-orang yang memang ditentukan Tuhan itu. Itu predestinasi di situ. Tetapi bukan berarti orang yang dipredestinasi menjadi umat pilihan pasti menang atau pasti lulus atau pasti sempurna. Belum tentu. Nanti di sini kita menemukan ayat 33. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Seberapa engkau punya niat? Kita sudah belajar di pertemuan terdahulu, banyak orang yang dipanggil, betul nggak? Sedikit yang dipilih, harus punya pakaian pesta. Setuju ya? Jadi terpilihnya bukan karena ketetapan, keputusan sepihak Allah, nanti dirusak pengajaran yang lain. Lalu di Lukas 13 kita juga membaca, saudaraku, bahwa banyak orang berusaha masuk tapi tidak bisa. Yang berusaha saja tidak bisa, apalagi yang tidak berusaha. Anda semua ini sedang berusaha. Kenapa?
Lah, pulang kantor bukan ke rumah, pulang kantor bukannya nonton, pulang ke rumah bukannya ngopi di kafe, Anda datang kemari, ada usaha. Tetapi, seberapa kuat usaha? Seberapa besar minatmu? Jual bukan sebagian milikmu, segala milikmu. Ini kan masih pada konteks pembahasan kita meninggalkan segala sesuatu. Ingat, kalau kerajaan ini begitu mulia, Anda akan rela kehilangan apapun. Masalahnya tidak banyak orang yang menghayati kesempatan yang begitu besar yang dimiliki orang. Jadi kalau kita mau bicara kepada orang-orang yang tidak minat, ya kita percuma. Ini makin hari ya, suara kebenaran akan makin sedikit segmennya, segmented sekali, saudaraku. Ya ini segmented. Nah ini positioning kita, nggak masalah. Kita makin dipisahkan dari dunia. Kita ketemu bintang film, kita nggak menilai kecantikan atau popularitasnya. Kita ketemu orang kaya, kita nggak menilai kekayaannya. Kita ketemu pejabat tinggi, kita tidak menilai kekuasaannya. Kita mencari orang-orang yang rela punya minat 100%. Bulat. Kesempatan ini besar. Kenapa you sampai lulus SMA, sampai kuliah, you jangan pikir itu kebetulan, gak ada kaitannya dengan kekekalan loh. Supaya otakmu yang cerdas, nalarmu yang baik, kamu optimalkan memahami firman. Mengapa kau punya ekonomi yang baik, atau paling tidak bisa membawa engkau kemari atau pergi untuk belajar firman? Itu bukan kebetulan, tidak, jangan dipikir tak ada kaitannya dengan kekekalan. Kesehatan jasmani rohanimu, everything you have, itu divine capital, itu modal ilahi. Orang nggak mikir itu. Apalagi saya, saudara, sudah dibawa Tuhan sejauh ini. Waduh, kalau sampai saya menoleh ke belakang, kalau sampai mengingini keinginan daging, keinginan mata, wah, keangkuhan hidup, wah, bahaya sekali. Harus ditinggalkan. Jadi kalau Bapak Ibu masih mencintai dunia, ya, kalau Bapak Ibu masih mencintai dunia, Bapak Ibu itu mau dengar gak? Afkir. You itu afkir. Memang begitu, kecuali Anda tidak mengerti betapa mahalnya keselamatan itu. Jual segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua. Jangan berpikir kasih uang, bagi uang ke orang miskin, sebagai imbalannya ada upah. Bukan loh, salah loh. Kamu lepaskan ikatan, kamu belajar padaku baru. Nah, belajar jadi murid inilah yang dimaksud punya pundi. Jangan kasih duit untuk gereja, kasih duit untuk penginjilan, sebagai upahnya nanti kita punya sesuatu semacam barter. Salah loh, keliru loh itu loh. Dengan kamu tidak punya ikatan, kamu bisa belajar padaku. Makanya kalau jual segala milikmu di zaman itu bisa berarti secara hurufiah loh, meninggalkan segala sesuatu benar-benar physically, jadi murid Tuhan Yesus ketika Injil baru pertama diberitakan. Kalau kita sekarang nggak bisa begitu. Yang penting tidak ada ikatan. Amin. Kalau masih punya ikatan, afkir. Kalau saudara membaca orang kaya yang disuruh menjual miliknya, sama. Jual segala milikmu, bagikan kepada orang miskin, datang kemari, ikutlah aku. Lalu, dia nggak mau. Sedih, betul nggak?
Karena banyak hartanya. Dia pergi, Tuhan panggil lagi nggak? Afkir. Bukan seperti pedagang di Mangga 2 maksud saya. Begitu pergi masih dipanggil, Bu, Ibu maunya berapa? Ibu serius nggak? Nggak ada tawar-menawar, ini harganya. You mau serius? Silakan. Nggak mau serius? Afkir. Jadi pundi-pundi di situ jangan saudara artikan kita kasih sesuatu nanti upahnya di surga gitu ya. Itu kuno. Dulu kita diajari begitu tuh. Apa yang kau beri bagi Tuhanmu, ya. Apa yang kau buat untuk Tuhanmu, ya. Tidak hilang. Hilang aja. Jangankan 1/10, sekalipun engkau memberi seluruh hartamu tanpa kasih, sia-sia. Kasih itu bukan mengasihi loh ya. Aku ngasih kamu duit, oh dia nggak bisa makan, aku beri makan. Oh anaknya nggak bisa sekolah, aku kasih duit untuk bisa sekolah. Itu kasih? Enggak, itu bukan kasih, itu memberi. Tapi itu mengasihi Pak, belum tentu. Yang namanya mengasihi itu kalau tindakan tersebut sesuai pikiran perasaan Allah. Karena Allah adalah kasih adanya. Ini penting. Ya, Anda ngerti nggak ngerti, saya ngomong aja sudah. Udah terlanjur jauh, saudaraku. Dulu kita pikir yang namanya memberi sama dengan mengasihi. Ini tidak, bro. Yang namanya mengasihi itu segala sesuatu yang kita lakukan sesuai pikiran perasaan Allah. Betul? Ini untuk zaman ini salib. Tetapi ketika orang tidak mendengar Injil, ya apapun yang dilakukan asal dengan tulus ya, itu diperhitungkan sebagai tindakan untuk Tuhan sendiri. Kalau mengasihi tindakan Tuhan. Nggak ngerti pasti. Nggak ngerti terserah. Memberi itu tindakan untuk orang yang membutuhkan pertolongan, dinilai Tuhan. Yang kau perbuat dan saudaramu yang membutuhkan pertolongan itu perbuatanmu bagiku. Betul? Tapi umat perjanjian baru bukan Tuhan yang merasa mendapat sesuatu, tapi Tuhan yang bertindak lewat tanganmu, lewat pikiranmu, lewat perasaanmu. Itu baru mengasihi. Tindakan apapun di luar kendali kontrol monitor komando Tuhan, koram deo ya, itu bukan kasih. Jadi jauh kan? Apalagi di gereja kita ini 1001 motivasi ya, memberi orang itu ya. Nggak enak, gitu ya. Biar dipuji, Itu masih egosentris. Tapi kalau teosentris itu ya, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus. Kalau Tuhan suruh saya marah, saya marah. Kalau Tuhan tidak suruh saya marah, saya nggak boleh marah. Nah, itu juga kalimat belum tepat. Yang tepat adalah seirama. Seirama dengan pikiran dan perasaan Tuhan, saudaraku sekalian. Janganlah takut, kawanan kecil, tidak banyak. Karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Seberapa kita menghargai kerajaan itu. Saudara dan saya ini, yang terpilih ini manusia masa depan. Manusia masa depan yang akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ya. Harus memiliki kualitas seperti Tuhan. Phroneo itu mindset, ingat ya? Pikiran perasaan Kristus. Jadi segala tindakan dan perbuatannya itu sesuai pikiran perasaan Kristus.
dalam pemerintahan nanti itu semua itu tanpa komando pun semua pasti gerak sesuai dengan gerak Tuhan. Sirkuitnya sama. Tanpa hukum tertulis pun semua running jalan sesuai dengan pikiran perasaan Kristus. Makanya kelasnya ini. Saya ulangi tadi ya. Yang namanya di zaman sebelum perjanjian baru, apa yang kamu perbuat untuk saudaramu itu perbuatanmu kepadaku. Tetapi di perjanjian baru, apa yang kamu lakukan itu yang ku mau kau lakukan. Sesuai pikiran perasaanku, itu tindakanku, itu keinginanku. Kata yang lain, seleraku. Makanya orang harus belajar selera Tuhan, saudara. Dan untuk belajar selera Tuhan ini, orang harus benar-benar ya cerdas, mengerti kebenaran, dan satu, bergaul dengan Allah. Makanya orang-orang Kristen yang benar itu akan menunjukkan karakter Bapa di surga. Kalau tadi saya suruh orang gambar ayam, dia tahu. Semua udah punya bayangan ayam. Coba saya suruh orang lagi, pasti nanti aneh lagi. Coba gambar setan, pasti macam-macam. Kemarin yang gambar setan itu pocong. Kalau ini Kasper, emang Kasper setan ya? Sama dengan Tuhan. Coba gambar Tuhan. Nggak bisa digambar. Nggak bisa digambar. Tuhan nggak bisa digambar. Setan pun nggak bisa digambar. Tapi bisa dirasakan nggak setan? Coba kalau sudah ketemu orang yang dikit-dikit marah, mukul, kita bilang apa? Setan. Betul? Setan. Tapi kalau orang baik, berbuat baik, Anda bilang apa? Tuhan, gitu? Enggak. Baik aja, tapi nggak bilang Tuhan. Nah, sekarang bagaimana hidup kita menggambarkan Tuhan? Sehingga orang bukannya bisa berkata, oh dia baik, tapi anak Tuhan ini. Begini saudara, ya. Kalau level baik di sini, ini level baik ya. Level sempurna di sini, agama itu bisa mendongkrak orang, mengeskalasi orang sampai tingkat baik. Tetapi kekristenan yang sungguh-sungguh dipelajari, dikenakan, itu bisa mengeskalasi sampai tingkat sempurna. Tapi untuk bisa terbang tinggi ini, Lukas 14:33. Melepaskan segala sesuatu, baru bisa terbang. Saya itu sadar sekarang, saudara, hampir terlambat, saudaraku. Makanya, saudara, sedikit sekali orang yang betul-betul menjadi anak Allah, yang pantas disebut anak Allah itu sedikit sekali. Langka, sangat langka. Karena tidak banyak orang yang, satu, dimulai dari tidak banyak orang yang menghayati nilai kerajaan Allah yang luar biasa itu. Tidak banyak. Dua, tidak menghargai betapa luar biasa panggilan sebagai umat Allah itu. Nggak mensyukuri kok bisa jadi sarjana itu, nggak disyukuri dengan baik. Kalaupun disyukuri, karena bisa kerja gaji S1, bukan UMR, minimal 4,5 juta. Tidak mensyukuri kesehatanmu, sehat jasmani, rohani. Ya kalau mensyukuri supaya Anda bisa menikmati dunia. Tidak mensyukuri dengan benar kesempatan menjadi orang yang mendengar Injil. Ya, mensyukuri juga jadi Kristen, bisa ke gereja dan yakin-yakin mati masuk surga. Betapa bodohnya. Masih bersama saya?
Tidak mensyukuri punya ekonomi yang baik, bisa naik mobil, pakai pakaian yang layak, datang ke gereja, bisa mendengar firman, nanti lebih lanjut ya, bisa mengawal pekerjaan Tuhan. Tapi mensyukuri punya duit karena bisa beli mobil bagus, perhiasan. Kita mau bertobat bersama, bertobat rame-rame. Amin, saudara. Ayat 31, saya sengaja belum baca. 31. Lukas 12 ayat 31, tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semua ditambahkan. Saya sengaja mengambil di Lukas pasal yang ke-12. Nanti kita kembali ke Matius pasal 6 juga sama. Semua ditambahkan itu sebenarnya jelas Tuhan mau mengatakan, kamu tidak usah khawatir apa yang kamu mau makan, apa yang kamu mau minum. Nah, nanti ayat sebelumnya ditulis begini ya. Pokoknya Bapak pasti pelihara deh gitu. Tapi yang luar biasa kalimat ini saudaraku sekalian ya. Ayat 23, sebab hidup itu lebih penting daripada makanan. Nah, ini luar biasa. Kamu sibuk makan, kamu sibuk pakaian, kamu gak ngerti. Kamu bisa hidup ini aja udah syukur. Kenapa? Karena kamu punya hidup yang istimewa. Kamu umat yang terpilih. Kamu punya kans menjadi manusia Allah, man of God. Kamu punya kans untuk memerintah bersama Tuhan Yesus atau dimuliakan. Ingat ya, kalau saya bicara soal memerintah bersama Tuhan Yesus, apa itu? Sebenarnya bukan soal memerintahnya. Itu mah kita nggak mikirlah soal upah. Yang kita pikir kita terhindar dari neraka, 1, 2, kita bisa bersama-sama dengan Tuhan, 3, kita bisa mengabdi melayani Tuhan, 4, nah baru kemuliaan variasi kehidupan yang sempurna. Jadi Tuhan berkata semua ditambahkan itu, kamu tidak usah mikir. Hidup itu lebih penting dari makanan. Coba kamu perhatikan itu hidupmu. Sebab kalau kamu mikir makan dan minum sebagai tujuan atau kamu anggap penting, itu bangsa yang tidak 30 mengenal Allah. Nah, ini sekarang penting. Kalau saudara sebagai umat pilihan ya, tidak memenuhi panggilan sebagai umat pilihan, yaitu bagaimana diproses menjadi murid Tuhan Yesus untuk sempurna seperti Bapa, kamu tidak berhak menerima pemeliharaan khusus dan istimewa dari Allah. Kamu tidak berhak. Kamu disamakan dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kerja, ya pasti diberkatilah. Itu hukum umum. Kerja keras, ya banyak duit. Jaga kesehatan, sehat. Umum. Tetapi kalau kamu mendahulukan kerajaan Allah, kalau Matius pasal yang ke-6 itu kan, kumpulkan harta di surga, bukan di bumi. Itu jelas. Jelas. Kalau kamu fokus kepada kerajaan Allah, maka kamu berhak menerima pemeliharaan Tuhan. Pemeliharaan di sini bukan makan, kerja, bisa dapat duit, jaga kesehatan, sehat. Bukan. Tetapi segala sesuatu yang terjadi di hidupmu menjadi persiapan Allah menjadikan kamu putra-putrinya di kerajaan surga. Amin. Tuhan buat, Tuhan desain. Di sini Roma 8:28 baru berlaku. Kalau cuman wah terus bekerja ya,
kebetulan saya ke mall ketemu orang, lalu kebetulan juga butuh pegawai. Wah, saya diterima. Emang Allah terus bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Yang begitu juga dialami orang kafir, bro. Ngerti enggak? Tapi tidak memiliki dampak kekekalan atau dampak keabadian. Jika kamu berani meninggalkan segala sesuatu, tidak terikat, maka semua kejadian yang kamu alami itu merupakan cara Allah membuat kamu sempurna. Makanya saudaraku, tidak boleh ada distorsi. Tahu distorsi ya? Distorsi itu macam-macam saudaraku. Duit, pangkat, gelar, kedudukan, nama baik dimanusiakan, eksis di tengah-tengah masyarakat. Itu semua mendistorsi. Kalau di gereja ya Bapak Ibu yang saya tengarai, saya teropong ya. Banyak orang tuh mau eksis, masih mau eksis. Punya posisi ini, deket Pak Eras bangga. Ini orang gak akan sempurna. Mau dihargai, pengorbanannya dinilai. Ini orang gak bisa sempurna karena dia masih nyimpen. Mestinya tidak begitu. Nah, masalahnya kan memang saudara kan baru belajar. Oke. Tapi nurut. Kalau saya sudah bicara begini, you dengar, nurut. Kalau masih mau eksis, saudara masih mau punya prestis, harga diri, perasaan dihargai, tetek mengek, you nanti jadi Yudas. Asli Yudas. Apalagi kalau sudah soal duit, waduh, udah rusak akar segala kejahatan. Jadi Yudas. Ya saya sih bukan Tuhan ya, dan tidak punya hak untuk membuang orang, tapi cuman saya angkat tangannya Tuhan. Kalau ada orang-orang yang merusak pekerjaanmu ini, biar Tuhan yang singkirkan, dan kalau aku yang tidak pantas, biar Tuhan yang singkirkan aku. Cuman permintaanku sebelum aku nyingkir, aku mati saja. Sudah kayak komitmen aja. Mendingan saya mati daripada jadi batu sandungan. Tapi kalau ada orang gak punya komitmen begitu kan, mau hidup, eksis di tengah-tengah pekerjaan Tuhan. Waduh. Jadi Yudas, dia nyusahin semua orang. Dengan sana ribut, dengan sini ribut, dengan sini tersinggung, dengan sana. Wah, mengganggu pekerjaan Tuhan ini. Nah, kita semua ini kan di gereja, kan cuman mau bertumbuh dewasa, tumbuh sempurna, termasuk saya sendiri, saudaraku. Saya kan juga belum lulus. Jangan gini loh ya, tolong ya. Jangan begini loh saudaraku. Jangan begini ya, tolong ya. Ini nilainya 100 lah ya, atau 90 ya. Di sini nilainya masih 30. Ya, oke gitu. Kalau Pak Eras sudah doktor, udah S3, udah 100. Salah loh. Doktor saya tidak membuat saya nilainya 100 loh. Nilai akademis iya, tapi itu tidak mempengaruhi moral saya loh. Jadi juga jangan harapkan saya sempurna, tapi doakan saya sempurna. Saya juga mungkin masih ada di sini. Nggak boleh ada di sini loh, nggak boleh. Saya mungkin minimal ya ada di sini, gitu saudaraku. Bolehlah 75, bolehlah. Tapi saya akan giat lagi nih ke depan. Saya akan punya kecepatan lebih tinggi kalau Anda tidak sungguh-sungguh. Yang di sini akan ketinggalan. Di sini yang merasa diri udah, aku bijaksana, aku baik. Ya udah, lu baik aja situ sendiri deh. Saya mau jalan terus, saya mau mengerti pikiran hati Tuhan deh. Aku terus deh. Nah, yang rendah hati ini, ayo mari bareng-bareng yuk. Aku juga belum sempurna kok. Ayo. Gembala sidang ini juga belum sempurna. Karena saya bukan gembala besar.
Gembala besar itu Tuhan Yesus yang sudah sempurna. Jadi saya juga masih harus proses nih. Jangan dipikir saya di sini, mungkin saya di sini atau di sini, ya. Lumayan lah 75 ya. Jangan-jangan 60 juga, kita kan nggak tahu ya. Tapi sebisa-bisanya saya lebih baik. Mungkin di antara saudara ada yang lebih dari saya, bisa. Cuman nggak ada yang tahu Tuhan. Bisa, you lebih baik dari saya di sini. Bisa. Pertemuan ke-9 ini meninggalkan segala sesuatu. Baru saya sadar ternyata selama ini banyak yang belum saya tinggalkan. Nah sekarang baru sadar nih, tinggalkan. Waduh, sudah melekat seperti slime. Betul ya? Melekat, plek. Waduh. Tapi kita mau dibetot. Mau cabut keluar, saudaraku. Ilustrasi sederhana, saudaraku. Seperti itu, apa tadi? Ayam. Saya lihat, saya mau baca satu kalimat aja, langsung set, hidup. Lalu masuk ke khotbah gitu. Dan saya juga mengagumi, bukan saya hebat, tapi kok saya tahu juga ya. Nggak kepikir ya selama ini ya. Coba gambarkan tentang setan. Pasti macam-macam tuh. Nggak ada yang sama. Setan tuh nggak bisa digambar. Bisa dirasa nggak? Dirasa. Coba Anda naik mobil ngebut suka-suka, orang bilang apa? Setan. Tapi kalau ketemu orang yang naik mobil ngalah, kasih jalan kita bilang apa? Baik. Nah orang baik ini banyak. Orang beragama itu membuat orang jadi baik. Tapi kita itu harus melepaskan sampai terbang. Wah, betul? Terbang sampai sempurna. Makanya harus melepaskan segala sesuatu. Dengan melepaskan segala sesuatu, ayat 34 di Lukas 12 tadi. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Hatinya dipindahkan dulu. Bapak Ibu, kalau kita ya Bapak Ibu pengen merdeka ya dua hal. Pengen merdeka dua hal. Yang pertama ini, di mana ada hartamu di situ hatimu. Pokoknya tidak kuanggap semua harta di dunia, tidak kuanggap. Tetap kujaga dong, ini milik Tuhan. Kapan Tuhan mau pakai, mau bagaimana, terserah Tuhan. Nah orang yang begini itu bisa punya kepekaan. Jadi kalau dia berbuat sesuatu, memberi bukan karena dia mau memberi, tapi mengasih komandonya. Satu, itu bisa merdeka. Masih bersama saya? Merdeka. Ya. Di mana hartamu di situ, hatimu merdeka. Saya baru belajar ini, belum sempurna, tapi sudah mencicipi kemerdekaan itu. Aduh, enak bener ya, merdeka, ya. Merdeka. Saya punya masalah keuangan juga, dan pikir tidak. Tapi dengan berpikir begini, merdeka. Yang kedua, bagaimana you merdeka? Jaga mulutmu, jaga pikiranmu, jaga tindakanmu dari dosa. Jadi bangun tidur ya Bapak Ibu, seperti yang saya lakukan tadi pagi. Tuhan, aku mau hidup tidak bercacat, tidak bercela dalam segala hal. Tidak ku ingini sesuatu yang bisa melukai hatimu. Aku serius Tuhan, walaupun belum tentu bisa memenuhi. Walaupun belum tentu bisa memenuhi. Kan orang kan gak sekat. Betul gak? Tapi sudah tekad dengan tulus loh, bukan nipu Tuhan. Tuhan aku gak mau berbuat dosa, tapi tok loh. Tapi kalau terpaksa gimana ya? Di luar loh, kehendakku loh. Kan udah pakai tetapi itu loh. Aku tidak mau nyontek Tuhan, kecuali terpaksa lah, itu kan. Kecuali kepepet. Aku tidak mau mencuri Tuhan, kecuali
kepepet. Pokoknya Tuhan aku gak mau berzina, tapi kalau ganteng banget gimana? Aku tidak mau berzina Tuhan, tapi kalau cantik piye? Dari mana tahan sampai mana Tuhan? Ini yang kacau. Komitmennya bulat. Lakukan itu. Dan Tuhan tahu orang yang mengasihi Tuhan seperti ini, Allah akan jadikan semua peristiwa untuk menyempurnakan dia. Amin. Oke, kita angkat tangan semua. Kita angkat tanganmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Amin.